Pakai kalau Siap. Pak salah satu Wonderful di Wonderful besar Sentani. Pak anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, Ya. tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Kasih. Terima kasih, Yondoy. Terima kasih. Woi, Bapak dia anak luar biasa. Terima kasih. Bapak cinta anak sekali ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Bapak. Dan Anies Baswedan juga mendapat nama baru yang diberikan oleh masyarakat setempat saat dia mengunjungi rumah Tuhan atau rumah doa Alfa Omega tadi, yaitu Yohanes Anies Baswedan. Atau kita bisa panggil dia Yohanes Baswedan. Jadi nama baptisnya Anies Baswedan itu adalah Yohanes. Nama baru Anies Baswedan ini jelas membuat Anies masuk dalam golongan orang murtad. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Saiful Mujani, dan kata-katanya itu masih sangat pantas dan masih sangat relevan untuk kita menilai sikap dan cara berpolitiknya seorang Yohanes Anies Baswedan. Yaitu makan babi pun kalau itu bisa buat dia jadi presiden akan dia lakukan. Maka saya sarankan Pak Anies Baswedan atau Yohanes Anies Baswedan, kalau nanti berkunjung ke NTT, jangan lupa kunjungi CI Babi di Kota Kupang. Itu enak, Pak. Dijamin ambisi Anda jadi presiden akan terkabulkan. Atau kalau ke Flores, coba cicipi daging anjing. Dijamin halal, Pak. Dan pasti Pak Anies akan menang jadi presiden. Atau kalau belum puas, kita oleskan tangan Pak Anies dengan minyak babi saja. Itu dijamin enak, Pak. Pertama-tama saya Evan mengucapkan selamat pesta Natal. Salam damai Natal kepada kita yang merayakan pesta Natal 25 Desember 2022. Semoga damai Natal membawa kedamaian bagi kita yang merayakan. Nah, pemirsa, sudah lihat kan cuplikan tadi? Anies Rashid Baswedan tanggal 9 Desember kemarin melakukan kunjungan politik ke Papua. Bagi saya, kunjungan tanggal 9 kemarin itu jelas Anies melakukan safari politik, dan itu yang tidak bisa dibantahkan. Karena Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Dan yang bikin saya kaget juga adalah ketika Anies Baswedan yang adalah seorang muslim menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah doa Alfa Omega di Sentani, Papua. Dan jelas kita tahu bahwa rumah doa Alfa Omega ini punyanya orang Kristen, khususnya Kristen Protestan. Dan Anies mengunjungi rumah doa itu. Bukan hanya itu saja, agenda kunjungan Anies Baswedan ke Papua selain bertemu dengan para relawannya, Anies juga turut hadir dalam acara Natal bersama dengan tokoh agama Papua. Dan tidak hanya sampai di situ saja, bahkan Anies Baswedan juga mendapat nama baru yang diberikan oleh masyarakat setempat saat dia mengunjungi rumah Tuhan atau rumah doa Alfa Omega tadi, yaitu Yohanes Anies Baswedan. Atau kita bisa panggil dia Yohanes Baswedan. Jadi nama baptisnya Anies Baswedan itu adalah Yohanes. Nama baru Anies Baswedan ini jelas membuat Anies masuk dalam golongan orang murtad, orang yang sudah keluar dari Islam, dengan mengganti nama menjadi Yohanes. Dan nama Yohanes itu semua orang tahu, itu nama baptisnya orang Kristen. Sementara itu, berita tentang Anies Baswedan yang sudah murtad dan mengganti nama menjadi Yohanes itu seolah tidak menjadi berita yang heboh dan trending di kalangan kadrun. Bahkan elit Petamburan, mulai dari Rizik Syihab sampai novel Ompong Bamukmin juga belum mengomentari terkait perihal pergantian nama Anies Baswedan menjadi Yohanes Anies itu. Dan saya yakin, kadrun mulai dari yang di akar rumput sampai kadrun level atas atau para elit kadrun pasti sudah mengetahui perihal pergantian nama Anies Baswedan menjadi Yohanes Anies Baswedan itu. Tapi ya, yang namanya orang munafik mah diam saja. Bahkan menganggap pergantian nama itu halal dan dihalalkan oleh mereka.
Selain itu, mulut Abdul Somad, Rizik Syihab, Khalid Basa Kering alias Basa Lama juga diam 1000 bahasa ketika Anies Baswedan ikut merayakan Natal di Papua. Padahal mereka adalah tokoh yang selama ini paling getol dalam setiap ceramahnya mengharamkan umat muslim termasuk Anies Baswedan untuk tidak boleh mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut ambil bagian dalam merayakan Natal. Mereka malah diam 1000 bahasa, sama sekali tidak bersuara. Mengapa? Ya, karena mereka satu server, satu golongan, satu frekuensi. Jadi apapun kesalahan orang-orangnya mereka akan diam, membela, bahkan menghalalkan. Sementara itu, ceramah mereka sebelum-sebelumnya teriak haram, haram, kafir, kafir. Dan Anies Baswedan adalah ciri dari orang yang munafik. Tipenya seperti bunglon, selalu berubah warna ketika dia berada di suatu tempat atau lingkungan baru. Ketika berkunjung ke Aceh, dia masuk masjid. Berkunjung ke Papua, dia masuk gereja. Bahkan ikut merayakan Natal. Tapi waktu Pilgub DKI 2017, dia mainkan politik agama, politisasi agama. Lalu bersama para relawan dan pendukung, teriak haram memilih pemimpin kafir. Ahok halal darahnya. Haram mensolatkan jenazah yang memilih pemimpin kafir. Haram memilih partai yang mendukung penista agama. Dan kita tahu, dulu Nasdem adalah partai yang mendukung Ahok maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang Nasdem balik mendukung bapak politik identitas itu. Bahkan memfasilitasi bapak politik identitas itu dan menjadikan Nasdem sebagai kendaraan politiknya bapak politik identitas itu untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Yohanes Anies Baswedan adalah tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaannya demi untuk mendapatkan dukungan suara dalam Pilpres 2024 mendatang. Cara-cara licik dan kotor pun dia gunakan, dan itulah tipe dan model dari politikus oportunis yang sesungguhnya. Terkait dengan nama Anies Baswedan menjadi Yohanes Anies Baswedan dan dia ikut merayakan Natal di Papua itu, coba kalau itu dilakukan oleh lawan politiknya Anies Baswedan, pasti sudah digoreng sampai hangus oleh relawan dan pendukung Anies Baswedan. Berbagai tudingan pun datang silih berganti ke lawan politik Anies Baswedan itu. Itu mulai dituding kafir, PKI, anti-Islam, haram untuk dipilih, dan lain sebagainya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Saiful Mujani, dan kata-katanya itu masih sangat pantas dan masih sangat relevan untuk kita menilai sikap dan cara berpolitiknya seorang Yohanes Anies Baswedan. Yaitu makan babi pun kalau itu bisa buat dia jadi presiden akan dia lakukan. Dan itu jelas seperti yang dilakukan Anies di Papua. Kalau Anies nanti datang ke Bali, selain masuk ke pura dan dengan segala keambisiannya ingin menjadi presiden, pasti Anies makan daging babi juga di Bali sana. Maka saya sarankan Pak Anies Baswedan atau Yohanes Anies Baswedan, kalau nanti berkunjung ke NTT, jangan lupa kunjungi CI Babi di Kota Kupang. Itu enak, Pak. Dijamin ambisi Anda jadi presiden akan terkabulkan. Atau kalau ke Flores, coba cicipi daging anjing, dijamin halal, Pak. Dan pasti Pak Anies akan menang jadi presiden. Atau kalau belum puas, kita oleskan tangan Pak Anies dengan minyak babi saja. Itu dijamin enak, Pak. Lalu bagaimana menurut pemirsa Kanal Timur? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya. Tai. Ondo tak pakai kali. Siap. Salah satu follow di Ondo follow besar Centani. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, Ya. tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Kasih. Terima kasih, Ondo. Terima kasih.
Woi, Bapak di anak luar biasa. Terima kasih. Bapak cinta anak sekali ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Udah, Pak. Terima kasih Rali. Terima kasih. Masyarakat adat keluarga perwakilan adat dan bersama dengan Bapak Administrasi Persepeda yang boleh meluangkan waktu untuk kami berdiskusi. Ya, dapat bekal saya.